Hasil undian Liga Champions. Resmi, Solskjaer dipecat Besiktas. Here we go, Garnacho merapat ke Chelsea. Here we go, Newcastle sepakati Welterman. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Undian Liga Champions 2025-2026 sudah digelar. Raksasa Eropa banyak yang saling sikut di fase awal. Chelsea misalnya langsung jumpa Bayern Munchen dan Barcelona. Sementara Real Madrid juga mendapat awal yang berat. Vinicius Junior dan kawan-kawan akan langsung melawan raksasa seperti Liverpool, Manchester City, dan Juventus. Fase Liga akan dimulai pada 16-18 September mendatang sampai 28 Januari 2026. Sementara final akan digelar di Puskás Arena, Budapest, Hongaria, 31 Mei 2026. UEFA resmi mengumumkan bahwa final Liga Champions 2026 akan dimulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, 3 jam lebih awal dibandingkan biasanya. Agar lebih ramah bagi penonton di Eropa, Asia, dan Australia, langkah ini bertujuan meningkatkan akses transportasi pasca pertandingan, memperpanjang waktu perayaan fans, serta mendongkrak tontonan global. Presiden UEFA, Alexander Seferin, menekankan bahwa perubahan ini menempatkan pengalaman penonton sebagai prioritas utama. Final musim depan akan digelar di Puskás Arena, Budapest, dengan kick-off lebih awal sehingga laga selesai dini hari, tanpa merepotkan penonton untuk pulang. Chelsea resmi menerima gelar kehormatan dari UEFA setelah sukses meraih seluruh trofi utama antar klub Eropa. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden UEFA, Alexander Seferin, dalam acara Drawing Liga Champions. Jason Cannon, selaku CEO Chelsea, naik ke panggung untuk menerima plakat perak bergambar koleksi trofi klub. Keberhasilan ini membuat Chelsea jadi tim pertama di Eropa yang mencatat prestasi paripurna setelah musim lalu menjuarai Conference League. Sebelumnya, The Blues sudah meraih Liga Champions, Europa League, Piala Super Eropa, serta Piala Winner. Pelatih Lionel Scaloni kembali menghadirkan kejutan dengan memasukkan talenta muda Franco Mastantuono dan Nico Paz dalam daftar prakonferensi Argentina untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Venezuela 4 September dan Ekuador 9 September. Meskipun Argentina sudah memastikan tiket ke turnamen, kesepakatan ini dipandang sebagai lahan uji coba potensial bintang masa depan seperti Mastantuono yang kini berkostum Real Madrid, serta Nico Paz dari Como. Kombinasi pengalaman dan regenerasi ini diharapkan menyegarkan skuad di penghujung babak kualifikasi. Celtic resmi merekrut winger Belgia Michel-Ange Bellingham dari Royal Antwerp dengan kontrak berdurasi 5 tahun seperti diumumkan oleh Celtic dan dilaporkan oleh Sky Sport dan Iris Examiner. Klaim fee transfer berkisar di angka 4,5 juta pound sterling hingga 5 juta pound sterling. Menurut Scotty Sun dan Sky Sport, pelatih Brendan Rodgers menyebut Bellingham sebagai pemain berbakat dan serba bisa yang akan memberikan opsi baru di lini serang, dan sang pemain sendiri menegaskan siap berkontribusi demi meraih trofi di Celtic. Pablo Rosario kini resmi memperkuat FC Porto setelah menyelesaikan transfer dari Ogizines. Pemain berposisi gelandang bertahan asal Belanda Republik Dominika ini menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 13 menurut pengumuman resmi media Get Football News France. Transfer ini memakan biaya sebesar 3,75 juta euro ditambah potensi bonus hingga 500.000 euro seperti dilaporkan oleh Deadline Day Live. Selain itu, kontrak Rosario kabarnya menyertakan klausul pelepasan mencapai 50 juta euro. Galatasaray resmi mengumumkan perekrutan bek internasional Pantai Gading Wilfried Singo dari AS Monaco. Transfer ini menghabiskan biaya sekitar 30,8 juta euro dan termasuk klausul bahwa Monaco akan menerima 10% dari keuntungan penjualan selanjutnya. Pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji tahunan mencapai 4,8 juta euro. Manuver ini menjadikan Singo sebagai transfer termahal kedua dalam sejarah Galatasaray, tepat di bawah rektor Victor Osimhen. Manajer Ole Gunnar Solskjaer resmi dipecat oleh Besiktas menyusul kegagalan meraih tiket ke babak utama UEFA Conference League. Klub segera mengumumkan pemecatan usai rapat dewan, mengucapkan terima kasih atas jasa pelatih asal Norwegia itu. Kegagalan ini terjadi setelah kekalahan 1-0 dari Lausanne di kandang sendiri, menyebabkan agregat 1-2 dan eliminasi. Solskjaer sendiri mulai menukangi klub sejak Januari 2025 dengan kontrak 18 bulan, namun hanya bertahan kurang dari 8 bulan karena kegagalan tersebut.
AS Monaco dikabarkan hampir menyelesaikan transfer Stanis Idumbo dari Sevilla dengan status permanen. Menurut Fabrizio Romano, gelandang serang berusia 20 tahun tersebut akan melakukan perjalanan ke Monaco sore ini untuk menjalani tes medis sebagai langkah terakhir kesepakatan. Klub Prancis itu melihat potensi tinggi dalam permainan kreatif Idumbo. Sementara itu, laporan dari AS menyebutkan bahwa nilai transfer tersebut bisa mencapai total sekitar 10 juta euro, termasuk variabel. Kini semua tinggal menunggu hasil tes medis sebelum proses resmi diumumkan. Pierre Lesmelu, gelandang berpengalaman berusia 32 tahun, resmi meninggalkan Stade Brestois, bergabung dengan Paris FC dengan kontrak hingga Juni 2027. Klub promosi Ligue 1 itu mengumumkan kedatangannya pada 28 Agustus 2025, menyebut bahwa Lesmelu akan membawa pengalaman tingkat tinggi menurut pernyataan resmi Paris FC. Transfer ini dilaporkan bernilai sekitar 6,5 juta euro. Gelandang asal Langon ini pun langsung memenuhi syarat tampil saat Paris FC menjamu match pada akhir pekan mendatang. Jamie Vardy, 38 tahun, disebut telah menyetujui langkah bergabung ke klub Serie A Cremonese sebagai agen bebas setelah kontraknya di Leicester City berakhir musim lalu, lapor Sky Sport Italia. Sumber lain mengonfirmasi bahwa negosiasi kini berada pada tahap akhir dan kesepakatan sedang difinalisasi. Transfer ini membuka babak baru dalam karir Vardy, meninggalkan Leicester setelah 13 tahun dan pertama kali merambah sepak bola Italia, di mana Cremonese telah menanti kedatangannya. Chelsea dan AC Milan sepakat melakukan transfer Christopher Nkunku. Sebagaimana dikonfirmasi Fabrizio Romano dalam cuitannya, lengkap dengan ungkapan khas "Here we go", menandakan kesepakatan verbal telah tercapai. Nilai transfer diperkirakan mencapai 35 juta euro dengan potensi mencapai total 42 juta euro jika semua tunjangan terpenuhi, dan Nkunku sudah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub Italia tersebut. Kini, kedua klub tengah mempersiapkan dokumen resmi final. Begitu rampung, pengumuman resmi akan segera dirilis. Elgif Elmas berada di ambang kembali ke Napoli setelah negosiasi intens dengan RB Leipzig mencapai tahap akhir. Klub Italia itu telah mencapai kesepakatan sementara pinjaman senilai 2 juta euro dengan klausul beli sekitar 16 juta euro plus bonus tambahan jika klub lolos ke Liga Champions. Sebelumnya, tawaran resmi pertama Napoli mencapai kisaran 13-15 juta euro untuk opsi beli. Menurut laporan dari Football Italia, gelandang asal Makedonia Utara ini telah menyatakan keinginannya untuk kembali menunda tawaran lain demi fokus pada kepindahan ke Partenope. Espanyol resmi merekrut Urco González de Zarate dari Real Sociedad dengan biaya transfer sekitar 5 juta euro, ditambah hak 20% dari hasil penjualan berikutnya, serta hak prioritas untuk pembelian selanjutnya, menurut laporan La Razón. Pemain berusia 24 tahun tersebut telah melewati tes medis pada pagi harinya dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030 setelah sebelumnya tampil gemilang sebagai pemain pinjaman di Espanyol pada paruh kedua musim lalu. Urco kembali ke klub Catalonia secara permanen. Villarreal telah resmi mengamankan jasa kiper muda asal Spanyol Arnau Tenas dari Paris Saint-Germain dengan kontrak berdurasi 4 musim hingga Juni 2029. Klub asal La Liga ini membayar sekitar 2,5 juta euro yang bisa meningkat hingga 6 juta euro jika variabel pemenuhan target tercapai. Tenas telah tiba di Villarreal setelah 3 musim memperkuat PSG. Meski waktu bermainnya terbatas, kehadirannya diharapkan memperkuat posisi penjaga gawang di bawah arahan Marcelino, sekaligus memberi tekanan kompetitif bagi Luis Junior. Sevilla FC dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek veteran Cesar Azpilicueta dengan kontrak 1 musim penuh. Pemain berusia 36 tahun ini dilepas secara gratis oleh Atletico Madrid setelah kontraknya habis dan kini sedang dalam tahap akhir pembicaraan untuk bergabung dengan klub Andalusia. Menurut laporan El Desmarque, Azpilicueta akan tiba pada Jumat untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Sevilla menilai keandalan, pengalaman, dan fleksibilitas posisi yang dimiliki Azpilicueta sebagai nilai tambah penting bagi pertahanan tim. Valencia resmi merekrut winger asal Belgia Larky Ramazani dalam status pinjaman dari Leeds United hingga akhir musim 2025-2026. Pemain berusia 24 tahun itu tiba di Alicante pada Rabu malam, kemudian menjalani tes medis keesokan harinya sebelum tekan kontrak untuk bergabung dengan tim. Ramazani memiliki kecepatan dan fleksibilitas posisi yang dibutuhkan untuk memperkuat sayap tim, walau menghadapi kendala administratif yang membuatnya absen dari laga awal menghadapi Getafe. Ramazani siap segera bergabung dalam pemusatan tim di Mestalla. Barcelona dan gelandang berusia 33 tahun Oriol Romeu resmi menyudahi kontraknya per 28 Agustus 2025 melalui kesepakatan bersama.
Meskipun masih memiliki 1 tahun tersisa, hubungan kerja ini dihentikan demi memberikan fleksibilitas finansial kepada klub. Pemutusan ini membuat Romeu resmi berstatus bebas transfer, layak untuk melanjutkan karirnya di klub lain. Bagi Barcelona, langkah ini menggerakkan ruang anggaran dan membuka peluang untuk mendaftarkan Gerard Martin, Ronny Bargi, bahkan Wojciech Szczesny di kompetisi La Liga. Leeds United secara resmi mengumumkan bahwa kontrak Patrick Bamford telah dihentikan atas kesepakatan bersama pada 28 Agustus 2025, 1 tahun sebelum kontraknya berakhir. Striker berusia 31 tahun itu meninggalkan Elland Road setelah 7 tahun yang produktif, di mana dia menjadi bagian penting dalam 2 kali promosi ke Premier League. Manajemen klub menyampaikan aspirasi atas kontribusinya, baik di dalam maupun luar lapangan. Ia kini resmi menjadi agen bebas dan berpeluang menemukan klub baru musim ini. West Ham tampaknya hanya selangkah lagi memboyong gelandang muda Southampton, Matheus Fernandes, dalam kesepakatan senilai 38 juta pound sterling yang sudah termasuk bonus, dengan tambahan klausul penjualan kembali sebesar 15%. Fernandes, 21 tahun, dikabarkan telah menjalani tahap medis di London sebagai tanda seri. Tawaran West Ham akhirnya diterima setelah beberapa kali penolakan dari Southampton, yang sempat meminta hingga 50 juta pound sterling sebelumnya. Transfer ini menjadi bagian dari upaya West Ham memperkuat lini tengahnya. Nottingham Forest resmi menyepakati transfer permanen bek kanan Juventus Nicolo Savona dengan nilai kesepakatan melebihi 15 juta euro. Demikian dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, dengan berkas klub kini tengah diproses menjelang tes medis akhir pekan ini. Juventus GM Damien Comolli turut memastikan deal telah selesai pada hari yang sama saat drawing Liga Champions di Monaco, dengan total paket mencapai sekitar 16 juta euro ditambah bonus dan klausul penjualan kembali sebesar 10%. Savona, 22 tahun, diharapkan memperkuat lini pertahanan Forest. Newcastle United kini berada di ambang menyelesaikan transfer spektakuler striker 23 tahun Nick Woltemade dari VfB Stuttgart. Klub dilaporkan telah menyetujui biaya sekitar 85 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk add-on. Striker asal Jerman itu bahkan disebut-sebut sudah berpamitan dengan rekan-rekannya di Stuttgart dan segera melakukan tes medis di Inggris. Dengan kesepakatan ini, Woltemade diperkirakan bakal menjadi rekrutan termahal Newcastle dalam sejarah klub. Keberangkatannya diduga juga membuka jalan bagi Alexander Isak menuju Liverpool. Wolverhampton Wanderers resmi mendatangkan bek asal Ceko Ladislav Krejci dari Girona melalui kontrak pinjaman untuk musim 2025-2026. Selama periode tersebut, Wolves telah menyepakati klausul yang menetapkan bahwa Krejci akan secara otomatis menjadi pemain permanen hingga tahun 2030 jika syarat tertentu terpenuhi menurut pengumuman resmi klub. Krejci menjadi pemain asal Republik Ceko pertama di sejarah klub itu, membawa pengalaman luas mulai dari Sparta Prague, Liga Champions hingga La Liga. Manchester United kini berada di bawah tekanan serius menyusul hasil buruk awal musim. Meski desakan untuk mengganti pelatih Ruben Amorim semakin menguat, klub kemungkinan besar akan mengambil langkah drastis karena klausul kontraknya yang kuat. Amorim menerima gaji sekitar 125.000 pound sterling per pekan, dan dengan kontrak berjalan hingga 2027, MU diperkirakan harus membayar kompensasi sekitar 11,9 juta pound sterling jika memecatnya sekarang. Sebagaimana dilaporkan oleh Sport Bible, mengutip data dari The Sun, ini membuat opsi pergantian manajemen menjadi semakin berat dipertimbangkan. Kobbie Mainoo dilaporkan meminta izin kepada Manchester United untuk hengkang sementara lewat skema pinjaman agar bisa mendapat menit bermain reguler. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, gelandang berusia 20 tahun itu menyampaikan langsung ke klub pada Kamis lalu bahwa ia ingin tetap bertahan di United, namun khawatir perkembangannya terhambat tanpa kesempatan tampil rutin, apalagi dengan Piala Dunia musim panas mendatang. Meski begitu, manajemen Setan Merah menolak permintaan tersebut dan berharap Mainoo bersaing merebut tempat di tim utama. Manchester United telah menyetujui penjualan winger 21 tahun Alejandro Garnacho ke Chelsea dengan mahar sekitar 40 juta pound sterling, disertai klausul 10% bagi United atas transfer berikutnya. Kesepakatan ini resmi terjadi, menjadikan Garnacho sebagai pemain akademi United dengan nilai jual tertinggi mereka dalam 5 tahun terakhir. Sang pemain juga dikabarkan segera menjalani tes medis dan akan menandatangani kontrak selama 7 tahun di Stamford Bridge. Chelsea bergerak cepat memperkuat lini serang, sementara United memanfaatkan dana ini untuk menyeimbangkan keuangan klub.
Arsenal telah merilis pernyataan resmi bahwa Kai Havertz menjalani prosedur operasi kecil pada lutut setelah cedera yang didapat usai pertandingan melawan Manchester United 17 Agustus lalu. Klub menegaskan operasi berjalan sukses dan sang pemain segera memulai program pemulihan serta rehabilitasi dengan dukungan penuh tim. Sementara itu, media menyebut bahwa ketidakhadiran Havertz diperkirakan hanya berlangsung beberapa minggu, bukan berbulan-bulan. Klub juga menekankan dukungan penuh agar pemain asal Jerman itu bisa kembali bugar secepat mungkin. Cody Gakpo dikabarkan semakin dekat dengan kontrak baru di Liverpool. Laporan dari jurnalis Belanda Arik en Vrink melalui Eindhoven Dagblad menyebutkan pengumuman resmi bisa datang dalam waktu dekat. Pemain berusia 26 tahun itu sudah tampil 131 kali untuk The Reds, mencetak 42 gol serta 16 assist. Musim lalu, Gakpo langsung menunjukkan kontribusi dengan 1 gol dan 2 assist dari 3 laga. Dengan lini serang Liverpool yang banyak berubah, keberadaan Gakpo dianggap vital untuk menjaga stabilitas tim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.